Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ramadhani dengan NIM 25030174211 dari kelas PM 2025E. Yang pertama yaitu teorema 10.1 keserbandingan dasar jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi tersebut. Diketahui ada segitiga ABC dan XY itu sejajar dengan BC. Buktikan bahwa AX per AB sama dengan AY per AC. Bukti yang pertama, luas segitiga XBY dengan alas XB per luas segitiga AXY dengan alas AX itu luasnya setengah dikali tinggi dikali alasnya yaitu XB per setengah dikali tinggi dikali alasnya yaitu AX untuk luas segitiga AXY, sehingga XB per AX adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya yaitu segitiga AXY dengan AY sebagai alas dan segitiga YCX dengan YC sebagai alasnya. Garis tinggi dari titik sudut X pada kedua segitiga tersebut adalah sama, sehingga luas segitiga YCX per luas segitiga AXY itu sama dengan setengah dikali tinggi dikali alas yaitu YC per setengah dikali tinggi dikali alas untuk segitiga AXY yaitu AY, sehingga dapat diperoleh YC per AY adalah persamaan kedua. Selanjutnya, karena XY itu sejajar dengan BC, maka segitiga YCX dan segitiga XBY memiliki garis tinggi yang sama terhadap alas persekutuan XY. Luas segitiga XBY sama dengan luas segitiga YCX adalah persamaan 3. Dari persamaan 1, 2, dan 3 dapat diperoleh XB per AX sama dengan luas segitiga XBY per luas segitiga AXY sama dengan luas segitiga YCX per luas segitiga AXY sama dengan YC per AY, atau XB per AX sama dengan YC per AY adalah persamaan 4 tambah 1 pada kedua ruas. Untuk ruas pertama AX plus XB per AY karena ditambah dengan AX per AX. Untuk yang selanjutnya AY plus YC per AY karena ditambah dengan AY per AY, atau menjadi AB per AX sama dengan AC per AY. Jadi terbukti bahwa AX per AB sama dengan AY per AC. Selanjutnya yaitu teorema 10.2, yaitu jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Diketahui ada segitiga ABC dengan AX per AB sama dengan AY per AC. Buktikan bahwa garis XY itu sejajar dengan ruas garis BC. Pada bukti yang pertama, andaikan XY itu tidak sejajar dengan BC. Langkah kedua, buat ruas garis dari titik B memotong ruas garis AC di titik C aksen. Lalu yang selanjutnya, AX per AB sama dengan AY per AC aksen berdasarkan teorema 10.1, yaitu jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi-sisi tersebut. Langkah keempat, kontradiksi dengan yang diketahui yaitu AX per AB sama dengan AY per AC dan AX per AB itu sama dengan AY per AC aksen. Lalu AC itu sama dengan AC aksen dan AC serta C aksen adalah segaris. Lalu C dan C aksen itu berhimpit berdasarkan akibat dari langkah 5. Langkah ketujuh, pengandaian salah, seharusnya XY itu sejajar dengan BC, bukan malah XY sejajar dengan BC aksen. Teorema 10.3 yaitu kesebangunan sudut-sudut diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan.
Diketahui ada segitiga ABC yang berkesesuaian dengan segitiga XYZ. Sudut A kongruent dengan sudut X, sudut B kongruent dengan sudut Y, sudut C kongruent dengan sudut Z. Buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Bukti pada langkah 1, andai segitiga ABC tidak kongruent dengan segitiga XYZ. Langkah kedua, sudut C kongruent dengan sudut Z berdasarkan yang sudah diketahui. Langkah ketiga, sudut CAB kongruent dengan sudut CXY berdasarkan yang sudah diketahui. Langkah keempat, AB sejajar dengan XY berdasarkan teorema 8.7, yaitu jika dua garis dipotong oleh suatu transversal sepasang sudut-sudut sehadap kongruen, maka garis-garis tersebut adalah sejajar. Langkah kelima, XZ per AC itu sama dengan YZ per BC, atau AC per XZ sama dengan BC per BZ berdasarkan teorema 10.1, yaitu jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga memotong sisi-sisi segitiga yang lain di dua titik berbeda, maka panjang ruas garis potongannya sebanding dengan sisi-sisi tersebut. Selanjutnya langkah 6, sudut B kongruent dengan sudut Y berdasarkan yang sudah diketahui. Sudut ACB kongruent dengan sudut XZY berdasarkan yang sudah diketahui. Langkah ke-8, AC sejajar dengan XZ berdasarkan teorema 8.7. Langkah ke-9, YZ per BC itu sama dengan YX per AB, atau BC per YZ itu sama dengan AB per XY berdasarkan teorema 10.1. Langkah ke-10, AC per XZ sama dengan AB per XY sama dengan BC per YZ berdasarkan sifat transitif dari langkah 5 dan juga langkah 9. Karena sudut A kongruent dengan sudut X, sudut B kongruent dengan sudut Y, serta sudut C kongruent dengan sudut Z. Dan langkah 10, maka berdasarkan definisi kesebangunan, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ adalah terbukti. Selanjutnya teorema 10.4, yaitu teorema kesebangunan sisi sudut sisi, yaitu dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang sisi bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruent, maka kesesuaian itu kesebangunan. Diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ, sudut ACB kongruent dengan sudut XZY, serta XZ per AC itu sama dengan YZ per BC. Buktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Buktinya, jika kedua segitiga kongruent, tentulah mereka sebangun. Langkah pertama, misal segitiga ABC itu tidak kongruent dengan segitiga XYZ. Langkah kedua, karena sudut ACB itu kongruent dengan sudut XZY, maka dapat dibuat seperti gambar. CE itu sama dengan ZE dan juga CF itu sama dengan ZY, sehingga segitiga CEF itu kongruent dengan segitiga ZXY. Langkah ketiga, ZX per AC itu sama dengan YZ per BC berdasarkan teorema 10.2, yaitu jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Langkah keempat, EF itu sejajar dengan AB, maka segitiga CEF itu sebangun dengan segitiga ABC berdasarkan akibat dari 10.2, yaitu jika sebuah garis sejajar dengan salah satu sisi segitiga dan memotong dua sisi yang lain pada dua titik berbeda, maka segitiga yang terbentuk sebangun dengan segitiga mula-mula. Langkah kelima, segitiga CEF itu kongruent dengan segitiga ZXY, dan segitiga CEF itu sebangun dengan segitiga ABC, maka segitiga ABC itu sebangun juga dengan segitiga XYZ. Selanjutnya teorema 10.5, yaitu kesebangunan sisi dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga jika sisi-sisi
kesesuaian sebanding, maka kesesuaian itu suatu keseimbangan. Jadi segitiga ABC dan juga segitiga XYZ CA per ZX itu sama dengan AB per SD sama dengan CB per YZ. Buktikan bahwa segitiga ABC itu sama dengan segitiga XYZ. Bukti langkah pertama bahwa titik P pada AC dan titik I pada JB sehingga JB itu kongruen dengan ZX. Langkah kedua, PQ sejajar dengan AB berdasarkan teorema 10.2 dari diketahui CA per ZX sama dengan AB per XY sama dengan JB per YZ. Teorema 10.2 yaitu jika sebuah garis memotong dua segitiga dan panjang ruas garis pemotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Langkah ketiga yaitu sudut CPQ itu kongruen dengan sudut CAB karena sudutnya itu sehadap kongruen. Langkah keempat sudut CQB itu kongruen dengan sudut CBA juga sudut sehadap kongruen. Langkah kelima segitiga CPQ itu sama dengan segitiga ABC berdasarkan akibat 10.1 yaitu diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesimpulan. Langkah keenam CA per CB sama dengan AB per PQ sama dengan CB per PQ akibat dari langkah kelima. Langkah ketujuh CA per CB sama dengan CA per ZX berdasarkan substitusi langkah 1 karena langkah 1 CB sama dengan ZX, maka CB juga substitusi dengan ZX. Langkah ke-8 AB per PQ sama dengan CB per CQ sama dengan CA per CB sama dengan CA per ZX sama dengan AB per XY sama dengan CB per YZ. Langkah ke-9 AB per PQ sama dengan AB per XY dan juga CB per CQ sama dengan CB per YZ berdasarkan sifat transitif. Langkah 10 PQ itu sama dengan XY dan juga CQ itu sama dengan YZ. Definisi sebanding. Langkah ke-11 PQ itu kongruen dengan XY dan juga CQ kongruen dengan YZ. Definisi segmen kongruen. Langkah ke-12 segitiga CPQ itu kongruen dengan segitiga ZXY berdasarkan langkah 1 dan juga langkah 11 sisi. Langkah ke-13 sudut CPQ itu kongruen dengan sudut ZXY akibat dari langkah 12 dan juga sudut CQP kongruen dengan sudut ZDX. Langkah ke-14 sudut ZXY itu kongruen dengan sudut CAB berdasarkan langkah 3 dan juga 13 sifat transitif. Langkah ke-15 sudut ZXY itu kongruen dengan sudut CAB juga kongruen dengan sudut CBC berdasarkan substitusi dari langkah 3. Langkah ke-16 segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ berdasarkan akibat 10.1 yaitu diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua pasang dari sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian itu merupakan suatu kesebangunan.